Shalom semua, kembali lagi dengan saya Desvana Subakti. Saya dari kelas 11 MIA 1 SMA Metodis 1 Medan. Di kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran mengenai APBN dan APBD. Yuk simak lebih lanjut, selamat menonton dan semoga bermanfaat ya. Terima kasih. APBN dan APBD by Desvana Subakti, kelas 11 MIA 1. Nah, salah satu pertanyaan yang pasti sudah melekat di pemikiran kita setelah mendengar kata APBN dan APBD, yaitu apa sih sebenarnya perbedaan antara APBN dan APBD? Pada penasaran belum? Di video kali ini saya akan melampirkan 3 indikator pembanding antara APBN dan APBD. 3 indikator pembanding inilah yang akan menjadi faktor perbedaan di antara keduanya. Mari yuk kita simak untuk lebih lanjutnya. Nah, ini dia indikator pembanding yang pertama, yaitu di poin A, pengertian, fungsi, dan tujuan penyusunan. Kali ini kita bahas APBN dulu ya. Pengertian APBN. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara untuk waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2014, dikatakan bahwa APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dengan keberadaan APBN ini dapat dijadikan pemerintah sebagai alat utama untuk menyejahterakan rakyatnya, terutama dalam mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah, APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun juga menyangkut keputusan sosial, pendidikan, dan politik. Nah, setelah kita memahami konsep dari pengertian APBN itu sendiri, sekarang mari kita masuk ke fungsi APBN. Fungsi APBN ini terdiri dari 3. Yang pertama ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi ini di mana APBN dilaksanakan agar pemerintah itu dapat membagi-bagi setiap pendapatan negara yang diterima sesuai dengan target atau sasaran yang diinginkan. Misalnya, menetapkan besarnya anggaran untuk belanja para gaji pegawai, belanja barang, dan anggaran pembangunan suatu proyek. Yang kedua ada fungsi distribusi. Fungsi distribusi ini dibuat agar pemerintah dapat menyalurkan pendapatan negara secara adil dan merata. Adanya fungsi ini diharapkan membuat pemerintah mampu memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat. Contoh fungsi distribusi APBN ini yaitu memberikan subsidi berupa BBM, bahan pokok, dan listrik, atau memberi bantuan dana pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Kemudian, fungsi APBN yang ketiga yaitu fungsi stabilisasi. Stabilisasi sama artinya dengan netralisasi atau penetralisir. Fungsi ini digunakan pemerintah untuk menstabilkan keadaan ekonomi negara agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, apa hal-hal yang tidak diinginkan itu? Yaitu inflasi, di mana pada saat terjadi inflasi, harga barang dan jasa cenderung naik. Maka pemerintah dapat menstabilkan perekonomian dengan cara menaikkan pajak agar jumlah uang yang beredar dapat dikurangi dan harga-harga dapat kembali turun. Setelah kita menelaah ketiga fungsi dari APBN itu, sekarang mari kita masuk ke tujuan penyusunan APBN. Tujuan penyusunan APBN terdiri dari 7 poin. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara. Yang kedua, menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Yang ketiga, meningkatkan transparansi pemerintah kepada DPR dan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.
Yang kelima, membantu pemerintah mencapai tujuan kebijakan fiskal dalam mengatasi inflasi. Yang keenam, memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Dan yang ketujuh, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses yang diprioritaskan. Setelah mencermati tujuan dari penyusunan APBN itu, mari kita masuk ke poin indikator pembanding yang B, yaitu sumber-sumber penerimaan dan jenis-jenis belanja negara. Sumber-sumber penerimaan negara. Yang pertama ada penerimaan pajak. Apa ya penerimaan pajak ini? Penerimaan pajak ini merupakan semua penerimaan negara yang terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak internasional. Pendapatan pajak perdagangan internasional. Nah, kalau pendapatan pajak dalam negeri ini misalnya seperti pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan, dan pajak lain sebagainya, yang menjadi tanggungan setiap masyarakat yang berada di dalam negeri itu. Kemudian kalau pendapatan pajak perdagangan internasional ini berbicara tentang bea masuk dan bea keluar. Lanjut, yang B-nya ada penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. PNBP ini bentuk semua penerimaan pemerintah pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam. Misalnya itu penerimaan atas laba BUMN, PNBP lainnya, serta pendapatan badan layanan umum. Artinya setiap eksplor dari sumber daya alam itu akan diperhitungkan dalam penerimaan negara bukan pajak ini. Kemudian yang poin yang ke-C yaitu adalah penerimaan hibah. Penerimaan hibah ini diartikan sebagai semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa yang dirupiahkan, rupiah maupun bentuk barang dan jasa dan surat berharga, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, satu hal yang kita petik di sini adalah kondisi APBN itu. Kondisi APBN suatu negara dapat kita simpulkan apabila kita kurangkan antara penerimaan negara dengan belanja negara. Nah, belanja negara akan kita bahas di slide berikutnya. Maka dari itu, tetap simak lebih lanjut ya. Di setiap yang namanya penerimaan, tentu ada pengeluaran. Nah, sama halnya dengan jenis-jenis belanja negara. Pengeluaran atau belanja negara itu adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer daerah. Kita lihat satu persatu. Belanja pemerintahan pusat dapat digolongkan. Pertama, berdasarkan organisasinya akan dialokasikan kepada Kementerian Negara. Yang kedua, akan dialokasikan kepada Badan Anggaran Bendahara Umum dan tentunya dikelola langsung oleh Menteri Keuangan. Kemudian, berdasarkan fungsinya tentu adalah fungsi dari pengeluaran itu. Nah, di sini disajikan ada beberapa fungsi dari bentuk belanja pemerintahan pusat itu. Pertama, ada fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ekonomi, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi agama, fungsi kesehatan, fungsi pendidikan, fungsi lingkungan hidup, fungsi perlindungan sosial, fungsi perumahan dan fasilitas umum, dan fungsi pariwisata serta budaya. Kemudian, jenis yang ketiga itu berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya ini di mana setiap belanja pemerintahan pusat digunakan untuk membiayai. Pertama, belanja pegawai. Yang kedua, belanja barang. Yang ketiga, belanja modal. Yang keempat, belanja hibah. Yang kelima, pembiayaan bunga utang. Yang keenam, subsidi. Dan yang ketujuh, bantuan sosial. Nah, untuk poin yang B, transfer ke daerah. Transfer ke daerah ini diartikan sebagai bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai setiap pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. Yang pertama, ada dana perimbangan. Dana perimbangan ini umumnya terdiri dari 3, yaitu dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum. Yang kedua, ada dana otonomi khusus. Dana otonomi khusus ini lebih tepatnya diartikan sebagai bentuk pemetaan
terhadap suatu kepentingan, desentralisasi terhadap sebuah otonomi atau daerah khusus yang perlu dipertimbangkan. Kemudian kalau untuk yang ketiga ada namanya dana penyesuaian. Dana penyesuaian ini sifatnya lebih fleksibel karena setiap penggunaannya ini akan disesuaikan sesuai dengan kebijakan-kebijakan perekonomian yang baru. Misalnya dalam kondisi pandemi sekarang ini, tentunya ada kebijakan pemberian kuota internet gratis kepada seluruh pelajar yang ada di Indonesia. Tentunya dana penyesuaian lah yang ikut ambil bagian dalam hal ini. Nah, ada note penting atau catatan penting di sini. Apabila angka penerimaan lebih besar daripada angka belanja negara, maka kondisi APBN tahun anggaran mengalami surplus. Nah, atau sebaliknya, maka kondisi APBN tahun anggaran akan mengalami defisit. Artinya, setiap kondisi APBN tadi yang sebelumnya sudah dibahas, hal itulah yang ada di notis kali ini, yaitu kondisi surplus dan kondisi defisitnya itu tergantung dari besarnya jumlah penerimaan negara apabila dikurangkan dengan belanja negara. Apabila hasilnya positif, maka dia dikatakan surplus, dan jika hasilnya negatif, maka dikatakan defisit. Nah, ini dia indikator pembanding yang ketiga, yaitu mekanisme penyusunan. Masih sama tentang APBN. Kita lihat ya, yang pertama ada prinsip penyusunan APBN. Prinsip penyusunan APBN ini dilihat dari dua aspek, yaitu pendapatan dan pengeluaran. Kalau dari pendapatan terdiri dari mengintensifkan penerimaan sektor anggaran, mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang, dan mengintensifkan tuntutan ganti rugi. Sedangkan kalau dari aspek pengeluaran dapat dilihat dari 3 poin juga. Yang pertama ada hemat, tidak boros, efisien, dan berdaya guna. Yang kedua ada terarah dan terkendali. Dan yang ketiga mengusahakan pembelian produk dalam negeri. Yang kedua, asas penyusunan APBN. Yang pertama, kemandirian, berarti berdiri sendiri. Yang kedua, penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Sudah jelas, karena jika dilihat kembali dari tujuan penyusunan APBN, di mana tujuan pertama itu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, penajaman prioritas pembangunan. Dengan adanya penyusunan APBN, maka setiap prioritas pembangunan akan semakin terarah dan terkontrol, sehingga setiap rencana dari perwujudan pembangunan infrastruktur maupun surfastruktur akan lebih terjamin lagi. Kemudian yang ketiga, landasan hukum APBN ada di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 1. Yang kedua ada lagi di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dan yang ketiga ada di Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Yang keempat, cara penyusunan APBN. Cara penyusunan APBN diawali dengan penyusunan RAPBN dalam bentuk nota keuangan yang disusun oleh pemerintah presiden. Kemudian RAPBN akan diajukan kepada DPR. Di DPR lah RAPBN akan disidangkan. Di sini akan muncul dua keputusan. Yang pertama ditolak dan yang kedua diterima. Apabila ditolak, maka RAPBN akan dikembalikan kepada pemerintah presiden dan APBN yang berlaku akan tetap pada APBN tahun lalu. Kemudian apabila diterima, maka RAPBN akan dikembalikan kepada presiden dan disahkan menjadi APBN atau undang-undang, di mana dikembalikan untuk dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang sudah disahkan. Tadi kita sudah berbicara tentang APBN. Nah, sekarang giliran dari APBD. Sama ya, di sini juga membahas pengertian, fungsi, dan tujuan penyusunan APBD di indikator pembanding yang pertama. Kita lihat satu persatu. Pengertian APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Setelah melihat pengertian APBD, mari kita lanjut ke fungsi APBD. Beda halnya dengan fungsi APBN, fungsi APBD ada 6. Yang pertama itu ada fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi itu di mana anggaran daerah tersebut menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan serta belanja daerah di tahun bersangkutan. Kemudian yang kedua ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini diartikan bahwa anggaran daerah menjadi suatu kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Fungsi yang ketiga di mana mengartikan bahwa anggaran daerah menjadi suatu pedoman bagi manajemen di dalam merencanakan suatu kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Kemudian di fungsi yang keempat yaitu fungsi alokasi. Fungsi alokasi ini lebih diarahkan untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan atau juga mengurangi pengangguran serta pemborosan sumber daya dan juga memungkinkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Di fungsi yang kelima yaitu fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi ini digunakan sebagai alat untuk memelihara serta mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian suatu daerah. Di fungsi yang keenam ada fungsi distribusi, di mana anggaran daerah tersebut harus memperhatikan pada rasa keadilan dan juga kepatuhan. Mari kita lirik tujuan dari penyusunan APBD. Ini tujuan APBD, dia ada 5 poin. Beda halnya dengan tujuan penyusunan APBN yang terdiri dari 7 poin. Yuk, mari kita intip. Yang pertama, tujuannya itu untuk membantu pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan fiskal. Yang kedua, menciptakan efisiensi dan keadilan dalam penyediaan barang dan jasa. Yang ketiga, meningkatkan transparansi pemerintah daerah kepada masyarakat dan DPRD. Yang keempat, sebagai pedoman pendapatan dan pengeluaran belanja pemerintah daerah. Dan yang terakhir, menentukan prioritas belanja pemerintah daerah. Indikator pembanding yang kedua yaitu sumber-sumber penerimaan dan jenis-jenis belanja daerah. Pertama, sumber-sumber penerimaan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 157, sumber pendapatan atau penerimaan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah atau PAD, dana bagi hasil atau DBH, dana alokasi umum atau DAU, dan dana alokasi khusus atau DAK. Yang A, pendapatan asli daerah atau PAD. PAD adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah atau Pemda. PAD sendiri dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan PAD dari lain-lain milik Pemda. Yang B, dana bagi hasil atau DBH. Perlu kita ingat kalau DBH, DAU, dan DAK ini termasuk ke dalam dana perimbangan. Berarti boleh kita garis besari bahwa yang termasuk dalam pendapatan dan penerimaan daerah itu cukup 2 kategori, yaitu pendapatan hasil daerah serta dana perimbangan. Mari kita lihat dana bagi hasil ini tadi. Dana bagi hasil itu bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak itu terdiri dari PBB, pajak penghasilan, dan BPHTB. Sedangkan kalau untuk dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam, itu berasal dari kehutanan, pertambangan, dan perikanan, ataupun setiap eksplor sumber daya alam yang berada di negeri ini. Adapun hasil penerimaan PBB dibagi untuk pemerintahan pusat dan daerah dengan imbangan sebagai berikut.
di mana 10%-nya untuk pemerintahan pusat dan 90%-nya untuk pemerintah daerah. Yang C, dana alokasi umum atau DAU. DAU ini merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sebagai upaya pelaksanaan desentralisasi. Yang D, dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan secara khusus kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional. Kemudian, di balik kata-kata penerimaan tentu ada kata-kata pengeluaran. Mari kita lihat pengeluaran daerah. Pengeluaran atau belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Belanja daerah ini dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten atau kota. Nah, ada beberapa klasifikasi belanja daerah. Yang pertama, klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan, terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Yang kedua, adalah klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara. Yang ketiga, ada klasifikasi belanja menurut organisasi, disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah. Dan yang keempat, ada klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan, disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dan yang terakhir, ada klasifikasi belanja menurut kelompok belanja, terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Nah, itu dia mengenai sumber-sumber penerimaan dan jenis-jenis belanja daerah. Sekarang kita masuk ke indikator pembanding yang terakhir, yaitu mekanisme penyusunan APBD. Di mana mekanisme penyusunan APBD ini sedikit berbeda nih daripada mekanisme penyusunan APBN. Mari kita lihat lebih lengkapnya. Pertama, pemerintah daerah akan menyusun RAPBD, kemudian akan diajukan terlebih dahulu kepada DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian, untuk pengesahannya akan dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri ataupun Gubernur. Bukan DPR yang mengesahkan APBD kali ini. Setelah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri atau Gubernur, maka akan keluar dua keputusan. Sama halnya dengan APBN, yaitu diterima atau ditolak. Kalau diterima, maka disahkanlah menjadi bentuk APBD. Kemudian kalau ditolak, maka RAPBD akan dikembalikan kepada pemerintahan daerah. Kemudian yang dipakai adalah APBD tahun lalu. Itu dia yang menjadi bagan penyusunan dari APBD itu sendiri. Sekarang mari kita masuk ke pengaplikasian contoh soal untuk lebih mudah memahami dan mengerti lagi mengenai konsep APBN dan APBD ini. Kita langsung lihat contoh soalnya. Pertanyaan, diketahui APBN suatu negara pada tahun anggaran 2015 itu sebagai berikut dalam miliar. Pengeluaran rutin 152.789 juta. Pengeluaran pembangunan 99.988 juta. Penerimaan rutin 200.920 juta. Penerimaan pembangunan 50.860 juta. Berdasarkan data di atas, posisi APBN untuk tahun 2015 adalah A. Berimbang, B. Stabil, C. Dinamis, D. Surplus, dan E. Defisit. Kita lihat pembahasan soal. Pendapatan negara sama dengan penerimaan rutin ditambah penerimaan pembangunan.
200 miliar 920 juta ditambah dengan 50 miliar 860 juta sama dengan 251 miliar 780 juta. Yang kedua, untuk pengeluaran negaranya. Pengeluaran negara sama dengan pengeluaran rutin ditambah dengan pengeluaran pembangunan. 152 miliar 789 juta ditambah 99 miliar 988 50 ribu rupiah. Maka hasilnya 252 miliar 777 juta 50 ribu rupiah. Sehingga APBN-nya menjadi pendapatan negara dikurang pengeluaran negara. Ingat kembali konsep APBN pada sumber-sumber penerimaan negara sebelumnya, di mana 251 miliar 780 juta dikurangkan dengan 252 miliar 777 juta 50 rupiah, hasilnya negatif 997 juta 50 rupiah. Maka dapat disimpulkan, karena pendapatan negara lebih kecil dari pengeluaran, sehingga posisi APBN-nya bernilai negatif. Nilai negatif tersebut mengindikasikan posisi APBN mengalami defisit. Maka jawaban yang tepat adalah E. Teman-teman, sekian dulu ya video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.